Ya, selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi ini di perkuliahan full online dan live streaming ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, di pertemuan 12 ya, yaitu masih di mata kuliah data mining dan machine learning ya. Jadi yang akan saya bahas yaitu mengenai naik bias ya. Ini salah satu juga metode yang digunakan dalam machine learning untuk prediksi. Bisa untuk prediksi, bisa untuk klasifikasi gitu ya. Oke, baik. Langsung saja. Nah, jadi kemampuan akhir nanti yang diharapkan ya eh, setelah mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini adalah menjelaskan konsep dasar dari naik bias ya. Jadi Anda bisa menjelaskan ya. Oke, jadi naik bias ini adalah untuk klasifikasi ya, untuk pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas, gitu ya. Nah, jadi didasarkan pada teorema Bayes ya. Jadi ini Thomas Bayes dulu awalnya dari situ dia ingin tahu siapa Tuhan itu gitu ya. Pada awalnya itu yang memiliki kemampuan untuk klasifikasi serupa dengan decision tree ya, keputusan yang kita bahas minggu kemarin itu. Dan pada neural network. Terus di naib Bayes itu terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Nah ini eh, apa ini kelebihan lah gitu ya, kelebihan dari naib Bayes. Oke, seterusnya. Nah ini formula atau rumus dari naib Bayes ya. Ini peluangnya ya. PHX PH PX PH dibagi dengan PX ya. Nah, oke, atau seperti ini dikalikan ya. Nah, ini kan kalau substitusi kan yang mana dulu misalkan ini 10 dibagi 5 sama dengan 10 bagi 2 ya. 5 kalau nyari 10-nya kan tinggal 10 sama dengan 5 kali 2 kan gitu ya. Jadi X itu adalah data sampelnya yang belum diketahui kelasnya dan H adalah dugaan bahwa X adalah anggota C. Nah, terus klasifikasi ditentukan oleh ini ya, probabilitas dari H ya, peluang atau probabilitas ya. Ini posteriori probability ya. Jadi probabilitas bahwa dugaan terhadap data anggota sampel X. Nah, probabilitas H adalah prior probability. Sedangkan probabilitas dari sampel data yang diamati ya. Nah, PXH atau likelihood ya, itu probabilitas dari sampel X dengan memperhatikan dugaan. Nah, itu formula ya atau rumusnya pada naib Bayes itu. Oke, selanjutnya ya. Nah, kalau untuk klasifikasi, ini klasifikasi naib Bayes, misalkan D-nya itu ada record data training dan setiap record terdapat label kelasnya ya. Jadi masing-masing record dinyatakan n atribut. Nah, misalkan n field X sama dengan X1, X2 sama dengan Xn. Dan misalnya terdapat M kelas, nah M kelas C1, C2, C3, dan Cm. Jadi diklasifikasi diperoleh maksimum Pastorius ya, yaitu P, CIX ya. Nah, jadi dapat diperoleh probabilitas CIX sama dengan PX C1, C1, P, C1 dibagi PX. Nah, terus ini kan konstan ya, PX-nya untuk semua kelas hanya perlu dimaksimumkan, yaitu P, C, C1 X, terus PX C1 kali
PCI ya. Oke. Nah, itu klasifikasi pada naik bias. Oke, nanti saya contohkan untuk contoh-contoh perhitungannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, terus algoritma naik bias ya. Jadi baca data training. Ini algoritma itu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah tadi rumusnya sudah ada. Terus dibaca data trainingnya. Hitung jumlah kelasnya ada berapa kelasnya yang itu dihitung ya. Terus hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Terus kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Nah, oke, itu untuk algoritma naik bias ya. Nah, ini contoh data trainingnya. Data training, di sini ada umur, income, ini statusnya, student, ya atau tidak. Terus ini digunakan untuk kredit ya, kredit ratingnya. Terus ini nanti digunakan untuk memprediksi membeli komputer atau tidak. Contoh umur lebih kecil 30, ya income-nya kan tinggi gitu ya. Terus dia bukan student, rating rate-nya fair ya. Ada fair, excellent, ya fair dan excellent ya. Terus di ini by komputer no gitu ya. Sampai ini bawah ya. Ini lebih besar sama dengan 30, income-nya tinggi gitu ya. Ini data trainingnya ya. Data training yang akan diolah dengan naib bias ya. Oke, hitung jumlah kelas. Jadi terdapat dua kelas dari data training tersebut, yaitu C1 by komputer yes dan C2 by komputer no ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini C1 no, ini yes, no ya, gitu ya. Totalnya ada berapa record gitu ya. Di sini totalnya ada 14 record. Coba kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kalau ini rata antara ya, antara umurnya 31 sampai 40 ya. Titik-titik ini. Oke, sudah ditentukan C1, C2-nya. Terus maka, kan sudah ada dua kelas ya, dua kelas data training ya. Maka probabilitas C1 apa ini? Berarti yang beli yes ya, yang membeli ya. Probabilitas yang membeli itu adalah 9/14. Ini apa namanya? Peluangnya atau probabilitasnya 0,1643%. 0,634 ya, 64 ya, 63 ya, atau 64,3%. Nah, itu didapat dari yang yes berapa, kan data trennya kan 14 ya. Yang yes 9, total recallnya 14 ya. Yang membeli, yang tidak membeli, Beno itu ada 5 ya. 5/14, jadi 0,357. Nah, ini kalau dipersenkan kan 64, ini 35. Oke, itu untuk jumlah perhitungannya gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, oke, bentar ya. Pertanyaannya adalah data X itu umur lebih kecil dari 30, income medium seorang student, kredit ratingnya fair. Apakah nanti X itu membeli komputer gitu ya? Kan gitu, itu pertanyaannya. Nah, kita lihat di situ ya. Nah, oke, mari kita lihat. Jadi, hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Oke, di sini P, H-nya 30, bukan yes. Itu ada 2/9 ya. Dari kasus, ini dari data trainingnya itu kan, di sini. Nah, oke. Dengan umur lebih kecil 30, membeli komputer yes, itu 2/9 ya.
atau 0,222. Terus yang ini, yang lainnya, umur lebih kecil 30 memiliki komputer no ya, itu ada data 3 per 5 ya, dari 0,6 ya. Oke, kalau ini contoh yang D1 C2-nya ya. Nah, oke, cara ngitungnya dibagi ya. Rumusnya kan sederhana kan? Nah, kita lihat rumusnya di sini kan ini aja sih, sederhana ya. Oke, ya dihitung semua dari jumlah kasus dengan kelas yang sama ya. Nah, terus kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Nah, ini X ya, data X ya. Umur lebih kecil 30, income medium, student yes, kredit ratingnya FIRE ya. Nah, ini apa? Jadi PX C1. Nah, C1 kan P komputer ya. Maka di situ kita lihat di sini ya. Nah, ini terus dikalikan 0,444, 0,6 dan seterusnya ya. Yang ini ya, P komputer yes ya, yang no enggak. Yang yes ini, yes ini, yes nih. Sebentar. Oke. Nah, ini yang yes yes dikalikan semua. Jadi ketemunya 0,044 ya, 0,22 kali 0,4, 0,66, 0,66. Terus yang no ini juga dikalikan ini. Berarti yang no ini 0,6, terus 0,4, 0,2, 0,4. Ya, oke. Jadi terus P eh, data X ya C1 kali P C1 dikalikan. Ya, oke. Oke, dikalikan, maka ketemunya adalah 0,28. Sedangkan yang yes, yang no berarti 0,07. Jadi X termasuk kelas bayi komputer sama dengan yes. Nah, itu cara menghitungnya itu. Oke. Terus berikutnya ya. Oke, sudah. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nanti bisa Anda cari contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh-contohnya. Oke, saya pernah nulis jurnal ya. Ini akan saya tunjukkan ya. Jurnal. Coba saya buka dulu. Nah, ini saya pernah nulis jurnal di sini di Proceeding ya, sorry, Proceeding Seminar Nasional NS Sains dan Teknologi ya, NSNT ya. Nah, ini jurnalnya. Kalau Anda browsing itu judulnya, coba judulnya adalah ini nih. Ya, ini yang dulu pernah saya masukkan di Proceeding. Jadi sistem pendukung keputusan untuk menentukan bakat dan minat olahraga siswa SMA dengan metode Bayes. Ya, ini dengan metode Bayes ya. Nah, ini perancangannya pertama, nanti membuat sistemnya itu. Nah, mari kita lihat untuk eh, jurnalnya ya. Saya ulas sedikit tentang jurnalnya itu. Nah, ini jurnalnya ya. Oke, jurnalnya. Anda bisa download nanti di alamat tadi, atau Anda searching ya. Jadi sistem pendukung keputusan untuk menentukan bakat dan minat olahraga siswa SMA dengan metode Bayes. Nah, ini saya yang pengarang pertama nih, Pak Yuli ya.
Nah, jadi ini nanti digunakan ya, digunakan untuk mengelompokkan bakat dan minat ya, bakat dan minat siswa SMP. Kita lihat ya di jurnal ini gitu ya. Nah, ini untuk pengembangan sistemnya saya gunakan R&D ya, Research and Development, untuk pengembangan sistemnya, sistem informasinya ya. Nah, ini perhitungannya ya, probabilitas, PA, PA terus PB gitu ya, atau dengan ini ya, salah satu. Nah, oke. Contoh perhitungannya ya. Misalkan contoh untuk menghitung dengan metode bias untuk teknik dasar untuk olahraga basket ya. Jadi seorang siswa diuji secara teknis kemampuan dribblenya, passingnya, shootingnya sebanyak 10 kali. Dalam uji 7 kali itu berhasil berhasil dan 3 kali gagal. Ya, 10 kali, 7 kali berhasil, 3 kali gagal. Nah, 3 kali gagal kemudian diuji ulang. Yang gagal diuji ulang dengan hasil 1 kali berhasil dan 2 kali gagal. Berikut lambang A itu kejadian tes uji. Teknis bola basket memberikan hasil positif dan tes uji ulang dari hasil negatif yang memberikan hasil positif. Dan diketahui juga peluangnya ya. Nah, misalkan ini berhasil berhasil berapa gitu ya. Berhasilnya 7 kali berhasil dalam 10 uji berarti 70% ya. Nah, oke. Terus di sini PBA ya. Ada 1 kali, ya ini apa itu diuji lagi ya. Yang 3 tadi, yang 3 diuji lagi 3/3 ya. 1 kali berhasil, 3 kali gagal ya. Dari yang 3 tadi, yang gagal itu terus dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam rumus. Oke, di sini di 0,3 peluangnya ya atau probabilitasnya ya. 0,3 kali 0,7 dan seterusnya itu ketemunya 0,50. Nah, dengan cara yang sama diujikan dengan perhitungan bias. Ya, oke. Terus setelah dilakukan apa ini hasil uji yang telah dilakukan terhadap bisa ini misalkan ada murid ya Muhammad Afdal tinggi 151 ini kemampuan dasarnya kemampuan fisik kedisiplinan prestasi gitu ya. Nah, ini dari uji-uji tadi ya dengan rumus ini ya. Nah, ini nilai biasnya ya. Oke. Nah, terus ini ada kriteria. Setiap kriteria dikasih bobot ya. Misalkan tinggi badan ya. Itu jadi atlet itu kan mau kalau arti apa ini eh siswa ini ya, siswa yang untuk basket kan harus tinggi ya. Itu kriterianya apa di situ? Tinggi badan ya, sangat tinggi 0,2 terus teknik dasar, dribbling, terus kemampuan fisik ya. 0,3 ya. Terus selanjutnya menentukan nilai pada masing-masing alternatif. Nah, ini nilai satu, ini dikalikan semua ya. Oke. Jadi berdasarkan nilai alternatif tersebut, kalau diurutkan dari hasil besar ke kecil, maka dengan urutan alternatif 7, alternatif 6, ya yang dari besar ya. 7 mana ini ya? Nah, ini paling besar ya. Dengan demikian, bahwa alternatif 7 yaitu siswa dengan nama Ilham Akbar punya skor tertinggi. Dengan kata lain, punya bakat yang terbaik di antara yang lain gitu ya. Nah, itu untuk perhitungannya. Dan ini di jurnal saya itu saya juga merancang apanya ini, merancang sistemnya ya. Tidak hanya menghitung saja, tapi juga merancang sistem ini ya. Ini DFD-nya. Nah, ini terus rancangan dari sistem ya. Oke, ini rancangan sistemnya.
data user, manajemen data siswa, bakat, ya, dan seterusnya ya. Oke. Nah, nah itu untuk apa itu jurnal yang pernah saya terbitkan dulu. Ya, ini sudah lama ini ya, lumayan lama ini. Oke, ini tahun berapa? Saya lihat dulu ya. 2017 ya, cukup lama ini. Ya, dulu waktu saya riset, saya masukkan ke situ. Nah, itu contohnya. Oke, sekarang contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Oke, saya contohkan yang lain. Nah, oke. Jadi, kita ingin memprediksi apakah suatu produk akan terjual dengan baik berdasarkan cuaca. Ini orang jualan, ya. Ada cuaca cerah, berawan hujan ya. Dalam seminggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Terus kita asumsikan memiliki data historis penjualan yang terlabel dan kita ingin memprediksi apakah suatu produk akan terjual baik atau tidak baik berdasarkan cuaca dan hari selama seminggu. Nah, ini data trainingnya ya. Cerah, Senin ini terjual baik. Ini pas hujan, Minggu tidak baik dasarnya. Sekarang kita hitung probabilitas ya, kemungkinan suatu produk terjual baik atau tidak baik berdasarkan cuaca dan hari. Nah, hitung probabilitas prior, baik terjual baik, baik terjual tidak baik. Ini langkah-langkahnya kan. Jadi, berapa itu yang jumlah baik dibagi dengan total kasus. Total kasus ini ada 10 ya. Total kasusnya ada 10 itu. Oke, jumlah kasus tidak terjual. Terus hitung probabilitas kondisional atau likelihood dari cuaca dan hari untuk setiap kelas. Nah, nanti ini ya. Oke. Ini dibagi ya ini ya maksudnya ya. Gunakan teorema Bayes. Misalkan kita ingin memprediksi apakah produk akan terjual baik atau tidak, baik pada hari Minggu dengan cuaca berawan dan hitung P-nya. Nah, itulah contoh ya, contoh langkah-langkahnya ketika ganti kasus gitu ya. Nah, oke itu untuk teorema. Jadi cukup menarik ya sebenarnya ya ini ya. Nah, itulah ketika komputer itu berjalan ya, maka untuk terutama untuk mengolah data ya. Data itu digunakan untuk peramalan. Banyak metode yang bisa digunakan gitu ya. Contohnya peramalan untuk metode Bayes ya. Nah, kalau untuk klasifikasi naik Bayes ya. Kayak gitu contohnya. Oke, eh, yang contoh tadi coba ini akan saya hitung itu ya. Contoh perhitungannya bagaimanakah gitu. Oke, coba kita hitung ya. Nah, tadi kan data data trainingnya kan ya, perhitungan
Kita lanjutkan dengan menggunakan contoh data yang disediakan ini ya. Ada 10 data training cerah hari Senin terjual baik. Hujan, cuaca hujan Minggu tidak baik ya. Maka ini probabilitasnya ya. P terjual baik dan terjual tidak baik. Jadi terjual baik jumlah kasus sama dengan jumlah kasus baik dibagi dengan jumlah total kasus. Jumlah baiknya ada berapa ini? Satu, dua, ya, oke ya. Bentar nih. Oke, ini baiknya ada satu, ada dua ya. Dua, tiga, empat, lima ya. 6. Oke, berarti 6 per 10 ya. Jumlah terjual baik itu ya. P-nya ya. Atau probabilitasnya ya. 6 per 10. Yaitu ketemunya 0,6. Sedangkan yang terjual tidak baik, oke kita lihat ada berapa di sini. Satu, dua, tiga, empat. Ya, ada empat berarti ini ya. Nah, oke. Ada 4 per 10 atau 0,4. Sedangkan yang baik ada 6 per 10 ya. Nah, ini yang 6 per 10 ya. Oke, terus mari kita hitung ya. Probabilitas conditional likelihood-nya dari cuaca dan hari untuk setiap kelas. Nah, P cerah, terjual baik sama dengan kasus baik dengan cuaca cerah dibagi jumlah kasus. Oke, kita lihat ya. Ada berapakah? Cerah, jumlah baik, kasus baik dengan cuaca cerah. Kasus baik dengan cuaca cerah. Baik dengan cuaca cerah yang ini satu ya. Oke, ini ya. Satu dihitung semua ya. Cerah baik ini juga dua, tiga, tiga ya. Punya tiga, ini tiga. Ada tiga itu berarti 3/6 ya dari yang sudah ada tadi. Jadi ini yang 6 tadi dicari lagi. Nah, seperti contoh tadi yang untuk minat bakat itu kan dilakukan uji tes kemampuan teknik misalkan 10 kali uji 3 kali gagal berarti kan 7 per 10 ya. Nah, ini yang no-nya itu dicari lagi ya, sampai dengan ya. Terus nanti lakukan itu lagi untuk kasus yang lain ya. Nah, untuk kasus yang lain. Nah, ini kan yang ini sudah. Nah, terus yang lain juga yang P Senin P apa ini? P Berawan terjual baik. Ini cari juga nanti seperti tadi. Nah, ini kan manualnya. Jadi kalau nanti untuk database bisa menggunakan query kan ya. Nah, terus kemudian gunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas. Jadi ketemunya 0 eh, dirumuskan P terjual baik cuaca berawan hari Minggu. Nah, terus P terjual baik kali. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini ketemunya tadi 0,6 kali 0,33 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi menunjukkan bahwa contoh ini probabilitas post-sektorial untuk produk terjual baik pada hari Minggu dengan cuaca berawan dan 0. Hari ini mungkin terjadi karena tidak ada contoh yang cocok dengan kondisi di dalam data latih. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk perhitungan-perhitungan pada naik bias ya. Oke.
Oke, saya rasa cukup sekian ya, cukup sekian untuk apa itu nanti bisa Anda pelajari ulang gitu ya, mengenai eh, teorema teorema Bayes gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.